Oke, bertemu kembali di Kontroversi Channel. Kali ini mengenai alur film yang berjudul Menyamar untuk Bisa Makan. Ya, karakter dalam film ini adalah seorang wanita bernama Rina, Miguel, Sandro, dan ada juga polisi. Ya, kita mulai. Rina adalah seorang gadis muda yang hidup apa adanya setelah keluarganya mengalami kesulitan ekonomi. Rina memutuskan untuk menyamar sebagai seorang suster. Dia memasukkan barang ke dalam sebuah tas yang dia tutup dengan baju susternya. Namun, seorang wanita di minimarket melihat aksi Rina dan langsung curiga. Dengan menggunakan baju susteran dan kalung salib supaya apa? Supaya tidak dicurigai mengambil makanan di minimarket nanti. Rina memasuki toko dengan hati-hati dan mengambil beberapa makanan yang berharga. Rina hanya menunjukkan snack murah ke kasir sesuai dengan uang yang ia punya. Wanita tersebut terus memperhatikan gerak-gerik Rina di dalam toko. Setelah Rina membayar makanan snacknya dan keluar, dia sempat dicek oleh si satpam, tapi tidak digeledah karena kostumnya seorang suster. Rina pun diizinkan pergi oleh si satpam. Wanita yang melihat Rina yang sudah keluar dari toko langsung melaporkan ke staf atau karyawan toko bernama Miguel. Langsung Miguel mengecek CCTV di monitornya dan benar, aksi Rina ketahuan. Aksi Rina kerekam CCTV toko. Segera Miguel minta ke si satpam bernama Sandro, satpam toko, untuk menahan Rina. Sandro pun mengejar Rina karena Rina terlalu menjauh. Sandro terus mengikuti Rina dan meminta supaya Rina berhenti, namun Rina tetap melaju. Sandro meminta Rina untuk berhenti, tetapi Rina panik dan berlari terus ke rumahnya. Pak Satpam yang melihat rumah Rina langsung mengejar Rina. Rina berlari cepat-cepat masuk ke dalam rumahnya. Tetapi Sandro si Satpam melaporkan posisi rumah Rina ke polisi. Rina berdiri di balik pintu. Saat Satpam mendekat ke pintu, Rina membuka pintu dan ditangkaplah tangan si Satpam dan ditariklah masuk ke dalam. Apa yang akan terjadi antara Rina dan Sandro si Satpam? Tidak lama kemudian polisi pun datang ke lokasi bersama Miguel ke rumah Rina. Motif kenapa Rina mencuri? Rina melakukan pencurian karena ia sangat lapar dan tidak memiliki pilihan lain. Ia ingin bertahan hidup dan mencari cara untuk mendapatkan makanan untuk dia dan adik. Akhirnya si Satpam Sandro dan Rina pun keluar, tapi bersama 3 anak kecil. Sandro akhirnya menceritakan keadaan Rina yang sebenarnya ke polisi. Motif lain dari Rina, ia membalaskan dendam ke Miguel karena Miguel pernah melecehkan dan merendahkan Rina di minimarket. Rina menceritakan peristiwa yang pernah dilakukan Miguel kepadanya. Beginilah kelicikan Miguel kepada Rina. Rina yang pernah belanja sebelumnya di toko dikerjain oleh karyawan toko yang bernama Miguel. Miguel memanipulasi barang belanjaan Rina. Barang yang dibeli Rina harganya diubah oleh Miguel, sehingga barang-barang yang dipilih Rina menjadi sangat mahal. Bahkan sisa uang yang dipegang Rina tidak cukup. Miguel pun meminta Rina membayar sisa uang yang tidak cukup dengan dia membeli barang di toko tadi dengan sekali kencan. Rina terpaksa menurut, namun dalam perasaannya dia merasa sakit hati karena dipermainkan Miguel. Akhirnya muncullah rencana Rina merancang pembalasan dendamnya kepada Miguel dan toko makanan tersebut. Rina sangat tahu apa yang dilakukan Miguel. Dia begitu terpukul dan sangat menyesal. Namun yang dia pikirkan pada saat itu adalah bagaimana dia mendapatkan makanan untuk adik-adiknya di rumah. Begitu sampai di rumah, adik-adiknya begitu senang dan bahagia melihat Rina pulang membawa makanan untuk mereka bisa mengisi perut. Karena rasa penasaran dan sakit hati yang sangat kuat dan mendalam, setelah sampai di rumah, Rina pun
berubah pikiran. Dia merancang busana menggunakan pakaian suster, kemudian dia mengganti pakaiannya dan kembali ke toko makanan tersebut untuk mencuri barang-barang yang seharusnya masih kurang karena dimanipulasi oleh Miguel. Rina pun kembali ke toko tersebut dengan hati-hati. Akhirnya daripada cerita ini, setelah polisi mendengar cerita Rina dan Sandro yang menjelaskan situasi kepada polisi mendengarkan dengan sabar dan memahami kesulitan yang dihadapi Rina. Polisi memutuskan untuk membantu Rina dan tidak menahannya karena mencuri makanan di minimarket tadi. Polisi pun mulai memikirkan untuk menjadikan Miguel sebagai tersangka dalam kasus ini. Akhirnya, si Miguel, karyawan toko yang diamankan polisi karena perbuatannya itu, dia dianggap bersalah oleh polisi. Akhirnya Miguel pun segera diborgol oleh petugas polisi untuk dibawa ke kantor. Polisi pun meminta maaf atas ketidaknyamanan yang mereka lakukan dan membantu Rina serta adik-adiknya. Polisi pun mengajak mereka untuk ditraktir makan bersama. Rina bersama 3 adiknya merasa senang dan bahagia karena masalah ini telah selesai. Semoga cerita ini memberi inspirasi dan motivasi serta edukasi kepada kita semua bahwa setiap perbuatan tidak selamanya dari niat yang jahat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe Kontroversi Channel. Bye-bye.